Pak Asep, sudah ready ya Pak ya? Siap. Siap. Bisa kita mulai Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Siap. Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, mohon untuk yang lain bisa dimatikan dulu speakernya atau mungkin di unmute dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Putra Askia Elefri, Direktur Pendidikan Menengah dan Khusus Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Rahmadi Widiharto, Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbudristek. Bapak Irvana Steviano, GTK Dikdas Kemendikbudristek. Dr. Melianti, GTK Dikdas Kemendikbudristek. Serta rekan-rekan Klik 1 dan 2, tak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru hebat semuanya di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara webinar series Klik 2 pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan paparan dari para pemateri pada webinar Klik 2 Korean E-Learning Improvement Cooperation. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua kalinya semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya Bapak Ibu, saya senang sekali bisa berada di sini untuk membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini sampai nanti pukul 9 malam WIB. Untuk yang pertama, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk khidmat dan tenang tanpa ada suara. Terima kasih
Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Bapak Putra Asga Elefri selaku Direktur Pendidikan Menengah dan Khusus Kemendikbudristek. Kepada beliau disilakan. Boleh dibantu share screen? Pak Asep bisa minta bantuan? Enggak, filenya sudah dikirim seperti saya ya, Sapar ya? Ya, Siap, Bapak. Bapak. Untuk aksesnya masih tertutup, Pak. Ya, dibantu panitia aja Pak, saya pegang HP ini. Ya, izin sebentar Mas Dir, filenya sedang dibuka aksesnya. Oh, oke. Baik, sambil dibuka kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu di sini untuk sebuah ikhtiar memajukan pendidikan di Indonesia, berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Bapak. Yes, Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Direktur Rahmadi, Direktur Guru Pendidikan Dasar GTK Kemendikbudristek, beserta tim, ada Bu Meli, bundanya teman-teman klik ini, ada Bu Hastuti, Ketua Klik ya, kemudian ada siapa lagi nih, Bapak Ibu semua yang mungkin dari Klik 1, Klik 2, yang terus mengimbaskan pengetahuannya. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pertama apa yang dilakukan oleh teman-teman Klik untuk mengoptimalkan potensi perkembangan dunia digital sekarang dalam proses pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengembangkan pengetahuan, dalam berkolaborasi. Ini sudah di jalur yang benar. Kenapa demikian? Boleh next slide. Bapak Ibu, ini saya sarikan 2 slide ini dari satu buku. Ini perjalanan dari sebelum revolusi industri, di mana manusia hidup nomaden 150.000 tahun berikutnya muncullah revolusi 0.0, bertani di situ. Apa yang terus berubah adalah toolset, mindset, skill set. Jadi setiap perkembangan zaman 3 hal ini selalu berubah. Mindset itu harus menyesuaikan, kemudian tentu saja skill setnya juga akan menyesuaikan, tentu saja peralatan yang digunakan atau toolsetnya juga berubah. Nggak kebayang kalau ketika hidup berburu, menggunakan tongkat, kemampuannya adalah menombak, mengejar hewan buruan, kemudian tiba-tiba di bertani masih pakai tongkat untuk mencangkul. Jadi ini nggak relevan. Awalnya skillnya adalah mencari tempat buruan, ketika bertani tentu skill setnya bercocok tanam. Awalnya cara berpikirnya ketika di satu tempat habis, sumber makanannya berpindah. Ketika bertani, mereka tentu mindsetnya bagaimana bercocok tanam yang baik sehingga dihasilkan hasil pertanian yang makin lama makin menghasilkan hasil pertanian yang baik sebagai sumber makanan mereka. Bapak Ibu, ini berkembang. Coba dilihat di situ dari 0.0 ke 1.0 itu butuh 2000 tahun lebih, 1.0 ke 2.0 100 tahun, kemudian 2.0 ke 3.0 50 tahun. Nah, ketika 4.0 ke 5.0 itu sudah lebih kurang dari 5 tahun. Nah, kalau skill set, mindset, skill set, dan tool set berubah, maka yang terjadi di sekarang 5.0 itu adalah rekombinasi manusia dan mesin. Apa-apa yang bisa kita titipkan pemikirannya di mesin, biarkanlah mesin memikirkan. Sudah dikembangkan sedemikian rupa oleh teman-teman dari pengembang AI, kemudian kita menggunakan itu. Mindsetnya adalah apa? Kita mengoptimalkan kemampuan manusia
yang tidak dimiliki mesin. Magic word-nya adalah yang pintar itu adalah manusia, bukan AI, tapi AI dia nggak pernah capek, manusia sering capek. AI bisa bekerja satu kali 24 jam. Maka pesannya di rekombinasi manusia dan mesin ini mindsetnya adalah otomatisasi pekerjaan berbasis AI. Jadi apapun yang bisa diotomatisasi, otomatisasi saja. Seperti customer service, pelayanan publik, dan lain-lain. Skill setnya inovasi, pekerjaan, publik, dan lain-lain. Tentu saja ini melakukan kombinasi pekerjaan manusia dan mesin dan memanfaatkan teknologi seperti AI dan lain-lain. Tentu saja toolsetnya teknologi berbasis AI, Artificial Intelligence. Coba dilihat ke depan, selanjutnya slide-nya. Maka, nah ini dengan AI, Bapak Ibu, taksonomi Bloom ini 6 level berpikir manusia, yang di atas itu create, yang di bawahnya evaluate, analyze. Nah Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa menggunakan AI, Bapak Ibu akan merasakan bahwasannya remember, understand, apply itu semua sudah bisa digantikan oleh AI. Maka otak kita biasakan bekerja untuk yang di level 4, 5, dan 6. Ini HOTS kalau dalam taksonomi Bloom. Nah, kenapa limit? Maka pola belajar, pola kita mengajar, belajar tentu juga berubah. Boleh next slide? Boleh next slide? Nah, ini dia poinnya. Ini kita menghadapi era future, maka Bapak Ibu boleh fokus ke training versus learning. Pesannya adalah ini di kanan. Ini imajinasi kita, dan ini sudah terjadi pola pembelajaran 5.1. Ini penulis membayangkan cara belajar kita di masa sekarang itu sudah berubah. Dan sebagian besar kita sudah lakukan. Tidak teacher fokus lagi tapi learner fokus. Nah ini berpusat kepada murid. Nah ini relevan dengan Merdeka Belajar. Kemudian teacher role is expert udah tidak zaman lagi. Teacher itu sebagai coach atau fasilitator. One way. Bil, adik Bil. Oke, one way itu udah nggak zaman lagi, kita two way, dua arah. Kemudian one to many, sekarang sudah many to many, dari kanan itu. Kemudian selalu terjadwal, itu sekarang kita belajar bisa anytime, Bapak Ibu, dengan teman kita AI, teman belajar kita internet, itu bisa anytime. Kemudian experience, past knowledge, sekarang eksperimen. Jadi Bapak Ibu, zamannya sekarang kita berani mencoba, termasuk menggunakan teknologi. Jangan menunggu orang sudah ramai dulu baru kita mengikuti. Nah teman-teman Klik ini termasuk pionir-pionir yang terus menjaga bagaimana teknologi digital ini bisa kita optimalkan. Bisa kita optimalkan untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian ini sifatnya continuous. Kalau learning itu training itu kadang-kadang ad hoc, habis itu setelah training kita kebingungan. Learning environment, jadi ini nggak hanya kelas-kelas biasa, tapi dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita berada kita bisa saling belajar selama punya niat, visi, misi, dan tujuan yang sama. Ini kemudian yang perlu didorong di masa sekarang adalah critical thinking. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, problem solving, creativity, dan innovation. Karena ini hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, dan ujinya sekarang mestinya di 5.0 ini bukan uji tes retention lagi, kemampuan menyerap ilmu pengetahuan, tetapi adalah bagaimana mengaplikasikannya. Ini satu buku Learning 5.1 lebih dulu ke masa depan kami sarikan dalam 2 slide. Next. Maka Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ini, apa yang sudah Bapak Ibu peroleh, Bapak Ibu harus terus berani mencoba, kemudian berani bertanya, banyak bertanya, dan banyak karya. Ini yang kita harapkan terus bertumbuh di guru-guru kita, terutama kontribusi Klik untuk menyemangati, untuk sharing ilmu yang sudah diperoleh, dan salah satunya adalah
di mana di situ ada penguatan atau pemanfaatan secara optimal teknologi digital untuk pembelajaran Bapak Ibu dan pembelajaran di sekolah. Next. Ini sebagai pembuka dari saya, semoga seri webinar yang dilakukan teman-teman Klik ini terus berkembang, terus mempengaruhi banyak orang, dan ini terus beresonansi energinya ke seluruh penjuru negeri semaksimal Bapak Ibu bisa berikan agar kesadaran akan optimalisasi pemanfaatan teknologi ini benar-benar dirasakan. Saya sudah menjadi penikmat AI sekarang dalam diskusi-diskusi forum penting yang cukup high class. Ketika saya bingung dengan istilah-istilah, saya tinggal buka ChatGPT, dan kebetulan sudah pakai yang berbayar. Dan saya juga sedang les bahasa Inggris dengan ChatGPT, ngajak ngobrol ChatGPT, dan tentu banyak lagi kebermanfaatan AI ini. Intinya hal-hal yang sifatnya mereka bisa pikirkan, saya nggak harus pikirkan. Yang saya pikirkan adalah yang AI nggak mampu pikirkan. Demikian Bapak Ibu, selamat menjalani seminar ini. Semoga apa yang diikhtiarkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kontribusi kita demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, terima kasih. Nampaknya Bapak Direktur lagi ini ya, sinyalnya kurang kuat. Apakah sama di Bapak Ibu semua ya? Iya, Sama, Bu. Oke, siap, tidak apa-apa. Gitu. Sama. Siap, nanti dilanjut lagi aja. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tadi ada sesi foto bersama. Bagaimana ini Pak Asep? Apakah kita tetap foto bersama dulu? Oke. Saya kembalikan ke Bu Bintan. Oh, siap Bapak. Selamat melanjutkan seminar. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir. Mungkin nanti bisa difasilitasi untuk ChatGPT-nya gratis dari Iya Bapak. Monggo. Aduh. Ya, sama-sama. Pak Asep, bisa dibantu untuk foto bersamanya dulu, Bapak? Siap. Ya, Siap. tolong Bapak Ibu peserta bisa on cam dulu ya. Kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Masih ada yang belum on cam. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, siap. Ayo Pak Asep. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sesi awal mukadimah atau pembukaan sudah selesai, maka dari itu sekarang tidak usah berlama-lama, langsung saja untuk sesi berikutnya, yaitu inti dari webinar series kali ini, yaitu pemaparan materi dari para pemateri. Kebetulan hari ini kita ada 3 pemateri. Untuk yang pertama, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Bintan Maharani dari Kediri. Nah, seperti itu. Untuk pemateri yang pertama ada Ibu Intan Ayu Ida Wulandari, Magister Pendidikan dari SMAN 2 Pare Kediri. Kepada Ibu Intan Ayu Ida Wulandari, silakan ditunggu untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Ibu Intan, apakah sudah bergabung? Sudah. Oke, siap.
Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Intan. Monggo. Terima kasih Bu Bintan atas waktu yang telah diberikan sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama pada webinar ini. Yang terhormat Bapak Putra Aska Elfri selaku Direktur Pendidikan Menengah dan Khusus Kemdikbudristek, yang kami hormati Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA selaku Direktur Pendidikan Dasar Kemdikbudristek, Bapak Irvana Steviano MED selaku GTK Dikdas Kemdikbudristek, Ibu Dr. Melianti selaku GTK Dikdas Kemdikbudristek, dan Ibu Hastuti Mulyono MPD selaku Klik Leader, dan teman-teman Klik yang ada di sini beserta Bapak Ibu hebat yang telah hadir pada webinar malam ini. Di sini saya Intan Ayu Ida Wulandari dari SMA Negeri 2 Pare akan memaparkan materi pertama kita pada malam ini, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai. Pada malam ini, materi pertama kita yakni Robotic Scratch 1. Nah, ini kenapa Robotic Scratch 1? Sebab Scratch ini yang akan mengantarkan kita untuk bisa mengoperasikan robotik. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus webinar series ini. Nah, apakah gambar ini sudah pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya, Bapak Ibu, di sekitar kita atau di sekolah atau di toko-toko kita? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Ya. Belum, Bu. Nah, kalau belum pernah, kira-kira ini gambar apa, Bapak Ibu hebat? Kira-kira apa? Mungkin karena kalau saya ya, Bu, di daerah terpencil. Termasuknya terpencil. Iya. Tadi ada yang menjawab robot. Terus ada lagi, ini apa? Flying box. Flying box. Oke, saya tampung dulu. Ada lagi? Drone, bukan drone, Bu, drone. Pesawat, Bu. Pesawat, ada yang pesawat, ada yang drone. Dan sekilas kayak mobil-mobilan juga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu ada lampunya. Ada roda. Ada rodanya soalnya. Dan itu juga ada gambar tangan berjari 5, 2. Ada yang menggenggam. Bikin terbang, Bu. Ya. Ini yang betul adalah robot, Bapak Ibu. Jadi robot ini itu bisa bergerak. Nah, bagaimana robot ini bisa bergerak? Nah, mari kita belajar bersama mengenai Scratch. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu robotnya. Nah, ini robot apa? Yaitu robot hamster namanya. Nah, robot sendiri itu apa? Robot adalah mesin yang dapat diprogram oleh komputer sehingga mampu melaksanakan sesuatu secara otomatis. Seperti contohnya, ada robot pembuang sampah secara otomatis. Nah, seperti itu. Dan ada lagi saat ini banyak sekali kegiatan kita sebagai manusia itu telah digantikan oleh robot, Bapak Ibu. Nah, seperti industri-industri sekarang sudah banyak digantikan oleh robot yang melakukan kegiatan untuk menggantikan manusia. Seperti packing, packaging, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan perangkat lunak yang perlu kita ketahui dan harus
kita punya ketika mau mengoperasikan robot. Yang pertama itu ada Hamster School, Bapak Ibu hebat. Nah, Hamster School ini kita dapat dari mana? Yaitu download di https hamsterschool.school. Nah itu, jadi kayak hamsters.school itu tempatnya mendownload Hamster School, Bapak Ibu. Nah setelah di-download, nanti kita install, baru bisa kita gunakan secara offline. Nah seperti itu. Lalu yang kedua, wajib mempunyai Scratch. Nah Scratch ini ada dua model, ada yang offline, ada yang online. Nah, untuk yang offline itu ada pada Hamster School itu tadi yang telah kita download, yang telah kita install. Nah, kalau yang online itu ada di scratch.meet.edu. Itu online Bapak Ibu di web itu. Nah, yang ketiga ada Teachable Machine. Nah, itu online. Nah, untuk alamatnya bisa kita lihat bersama, ada di slide teachablemachine.withgoogle.com. Nah, ini dapat sangat gampang sekali Bapak Ibu miliki. Tinggal kita on-kan internet kita, lalu mencari pada alamat yang telah disediakan. Selanjutnya, nah berikut tampilan Hamster School yang telah kita download dan install tadi akan muncul icon seperti robot itu, wajah robot. Nah, di situ ada tulisan namanya robot coding. Nah, ikonnya itu diberi nama robot coding. Apabila sudah muncul seperti itu, maka penginstalan Bapak Ibu itu sudah selesai dan berhasil dan sudah siap kita gunakan untuk mengoperasikan dan mengkode robot hamster. Nah, seperti ini. Jadi Scratch offline-nya itu tadi ada di dalamnya Hamster School, robot coding, di Run Scratch 3. Jadi pertama kita membuka Hamster School, robot coding yang telah kita install tadi, ada pilihan nih, pilihan Scratch 3 offline. Nah, itu diklik dulu, baru muncul Run Scratch 3. Nah, itu yang kita pilih untuk mengcoding sebuah robot. Nah, berikut Bapak Ibu tampilan awal Scratch. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui, bahwa di sini ada yang namanya editing sprite, block code. Yang ini kan ada gambar apa itu, bendera hijau. Nah, itu digunakan untuk ngeplay atau memainkan si sprite itu. Sprite itu seperti objek yang kita jalankan menggunakan Scratch. Seperti itu. Nah, kalau ada bulatan merah ini digunakan untuk stop, men-stop sprite itu ketika kita jalankan menggunakan block code. Lalu juga ada ukuran sprite, zoom in, zoom out. Nah, sprite itu juga bisa milih Bapak Ibu, tidak hanya kucing seperti itu, tapi juga ada bermacam-macam. Ada orang, ada bola, dan sebagainya. Nanti bisa kita pilih pada bagian pojok bawah kanan itu. Lalu juga bisa memilih background belakangnya sprite itu, jadi bisa memilih mau di pantai, mau di gunung, mau di jalan raya, atau hanya sebatas grafik seperti itu. Nah, untuk macam blok kodenya itu ada berbagai macam. Ini yang digunakan untuk memainkan atau menjalankan animasi yang kita buat nantinya. Nah, jadi ini sprite itu kan seperti objeknya itu. Nah, bisa berjalan, kita dapat membuat animasi itu ketika kita bisa memasukkan blok kode ini ke dalam stage. Nah, di sini ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, and my block.
Nah, untuk penjelasannya ini seperti berikut. Untuk motion itu digunakan untuk perpindahan sprite. Sprite itu tadi objek yang kucing tadi di area stage. Lalu yang looks itu untuk mengatur penampilan sprite di stage, dan sound itu memutar audio dan efek sprite. Event untuk menjalankan program di bawahnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya blok kode. Lalu di sini ada control, yaitu untuk memanage blok dan perulangan. Lalu sensing itu mengintegrasikan faktor eksternal ke sprite. Lalu operator itu yaitu membandingkan variabel dan nilai. Kenapa kok membandingkan variabel dan nilai? Karena di sini ada tanda plus, minus, sama dengan, nah seperti itu. Lalu membuat variabel ini fungsi dari variabel. Nah, selanjutnya, bagaimana sih langkah membuat animasi? Bu Intan? Sepertinya Bu Intan Bu Intan mungkin bisa diulangi lagi soalnya sepertinya terjadi lag ya, nge-lag. Oh ya, diulangi. Iya betul Bu. Diulangi dari mana Bu? Yang barusan aja Bu, yang barusan aja. Ini? Ya, ya. Iya betul Bu, itu. Ya. Baik. Bagaimana sih langkah membuat animasi di Scratch? Nah, ada 5 langkah Bapak Ibu hebat. Yang pertama, kita harus mencari ide. Apa yang akan kita buat? Seperti kita mau membuat animasi apa ya? Misal kalau biologi, animasi fotosintesis. Nah, cari ide dulu. Lalu, yang kedua, berimajinasi seperti apa animasi yang dibuat nantinya, kita apakan. Nah, lalu yang ketiga, yaitu menuliskan langkah pemikiran jalan animasi tersebut. Seperti membuat tulisan, apa ya, tulisan kita, yang pertama itu langkahnya apa, yang kedua apa, ketiga apa. Misal yang pertama itu matahari terbit dari timur, lalu yang kedua tumbuhan matahari menengok ke arah matahari. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang keempat yaitu membuat animasi diskret. Nah, setelah kita membuat rancangan itu tadi tulisan, maka kita buat nih animasi itu di Scratch. Lalu yang kelima, memainkan animasi. Nah, berikut Bapak Ibu contoh pengkodingan. Nah, saya tunjukkan pengkodingannya. Ini, sebentar. Nah, untuk tampilan Scratch, apakah sudah tampak? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Nah, ini Scratch yang telah jadi Bapak Ibu. Jadi gimana sih apa animasinya ini berjalan? Nah, Scratch ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk membuat animasi, buat game. Nah, bisa. Nah, ini kita coba ya, kita coba play. Seperti ini. Ini kayak beruangnya bisa ngomong. Bisa ngomong. Hello, do you like click? Tadi bilang gitu. Terus jawabnya apa? Yes. Ketika kita jawab yes, nah, beruangnya itu bisa riwa-riwi gitu Bapak Ibu, sesuai yang kita inginkan. Lah kok bisa? Nah, nanti kita kaji satu persatu kode yang di samping kiri ini. Nah, Bu Intan memotong sebentar. Ini ya, waktunya tinggal 3 menit, jadi tolong mungkin bisa dipercepat. Siap. Terima kasih. 3 menit. Kurang 3 menit? Iya, untuk pemateri 1 kurang 3 menit, Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu.
ada 16 langkah coding tadi. Ini untuk slide PPT-nya bisa Bapak Ibu dapatkan di link yang udah kami beri. Jadi di situ sudah ada. Jadi di sini ada itu 16 pengkodingan yang dimulai dari when, klik itu ketika bendera hijaunya tadi diklik, maka si spread atau beruangnya tadi bisa berjalan ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu. Ini ceritanya ketika diklik bendera hijau, maka spread akan memperlihatkan berotasi hadap kanan dan kiri yang berawal pada titik X yaitu minus 180 dan Y minus 110 dengan menampilkan pertanyaan tersebut. Itu hello itu dan menanyakan jawabannya apa. Nah, kuncinya apabila menjawab yes, maka akan 4 kali berulang langkah berikut. Jadi kan tadi beruangnya itu bolak-balik 4 kali Bapak Ibu, karena di situ saya tulis repeat 4. Nah, spread akan menoleh 90 derajat. Tuh. Lalu spread akan menoleh kebalikan 90 derajat, yaitu minus 90 pada titik X minus 180 dan Y minus 110 dengan kecepatan 1. Nah, apabila menjawab no, maka spread akan menjawab tersebut, menjawab I'm okay, bye, itu ketika kita menjawab no, Bapak Ibu. Lalu setelah menjawab itu, spread akan menghilang. Tadi belum kita coba ya. Nah, di sini ada kata-kata yang bagus, bahwa guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tetapi teknologi dapat membantu guru untuk menjadi lebih hebat. Nah, untuk selanjutnya saya juga ada ini kata-kata bagus juga. Pantun ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, indah samudra berkabut senja. Senja merona, penuh kenangan. Hati gembira menyambut kerja. Kerja bersama menjemput harapan. Nah, dari sini Bapak Ibu, ketika kita kerja bersama, maka harapan kita insya Allah juga semakin terang ke depannya. Oke. Kelapa airnya santan. Kelapa diiris oleh belati. Saya Intan mohon undur diri. Jangan lupa dikenang di hati. Terima kasih Hamzah Hamida. Terima kasih, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Intan. Iya. Terima kasih Bu Intan. Oke. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali pemaparan materi pertama dari Ibu Intan Ayu dari SMA AN 2 Pare Kediri. Nah, kalau Bapak Ibu masih penasaran nih untuk Scratch 2, 3, 4 dan selanjutnya, jadi Bapak Ibu guru harus tetap ikut webinar series kita sampai akhir ya pada hari-hari berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh di skip cuma hari ini saja nih, besok-besok juga masih ada Scratch 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Intan, luar biasa sekali. Nanti saya tampung, mungkin Bapak Ibu guru hebat masih ada ingin yang ditanyakan kepada Bu Intan atau nanti pemateri selanjutnya nanti ada di sesi akhir. Dan pemateri kedua sudah siap nih dari tadi. Ada Bu Arika. Bu Arika, apakah sudah siap Bu Arika? Siap Bu Intan. Oke, Bu Arika, terima kasih. Bu Arika ini adalah salah satu guru layanan perbankan syariah di SMKN 2 Mojokerto. Benar ya, Bu ya? Oke, luar biasa sekali. Sudah yang saya lihat judulnya, mapelnya itu ya, Bu ya. Monggo Ibu bisa dipaparkan materi kali ini terkait dengan apa Ibu materinya? Etika literasi digital Ibu. Siap, ya. Kepada Bu Arika disilakan.
Baik, terima kasih Bu Bintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Yang terhormat Bapak Putra Asga Elfari selaku Bapak Direktur Pendidikan Menengah dan Khusus Kemendikbudristek. Yang terhormat Bapak Rahmadi selaku Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbudristek, serta yang kami hormati Bapak Ibu dari Dirjen GTK baik Dikdas maupun Dikmensus yang telah hadir malam ini, Mpok Hastuti, leader kakak kelas kami, juga kakak kelas yang sudah hadir mensupport kami malam ini dari KLIC 1, terima kasih. Serta yang utama adalah Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang tetap ingin belajar bersama kami di KLIC ini. Perkenalkan, saya Arika dari SMK Negeri 2 Mojokerto. Saya guru SMK yang mengajar di jurusan layanan perbankan syariah, Bapak Ibu. Mungkin di Indonesia sendiri agak jarang ya, maaf saya. Jadi kalau nyari materi di AI itu jarang, masih source-nya masih jarang gitu. Nah, pada kesempatan malam ini saya kebagian untuk sharing materi tentang etika literasi digital. Ini memang disampaikan khusus oleh Bapak Direktur bahwa kami memang harus senantiasa menyampaikan materi mengenai etika literasi digital. Oleh karena itu, tentunya sangat penting hal ini untuk kami sampaikan. Mohon izin saya share screen dulu. Mohon izin Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh, belum. Bentar. Belum, Bu. Mungkin jaringan saya yang agak lemot ya. Bentar. Apakah ada kesulitan, Bu Arika? Ya. Apakah sudah terlihat, Bu Bintan? Oh, sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oh, baik. Sudah, Bu. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang etika literasi digital. Adapun pembelajaran, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama memahami etika mengenai pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan, dan yang kedua membuat desain pembelajaran menggunakan AI. Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui bahwa kita setiap harinya sering sekali bersinggungan dengan AI. Kita sudah tidak bisa menghindari apa yang dinamakan dengan AI. Terutama kita, Bapak Ibu yang memang bergerak di bidang pendidikan, tentu tidak ingin kalah terlebih dahulu oleh siswa-siswa kita ya mengenai pengetahuan tentang AI ini ya Bapak Ibu. Nah, tetapi tentunya kita sebagai pendidik juga harus menyadari bahwa ada tanggung jawab bagaimana kita mengajarkan siswa kita bagaimana cara memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab untuk membuat dunia ini lebih baik. Dan tentunya hal ini adalah bukan sesuatu yang mudah, karena memang sebagai pengajar dan pendidik, ini hal yang menuntut kita untuk senantiasa belajar mandiri dan mengetahui apa sih AI itu. AI, mohon maaf. Jadi pada awalnya pemanfaatan AI ini menjadi pembicaraan khusus dan menjadi pertemuan
oleh UNESCO yang kemudian merekomendasikan standar global etika pemanfaatan AI. Jadi di sana ada 5 poin. Yang pertama adalah mengenai perlindungan martabat dan hak asasi manusia yang tentunya tidak boleh dilupakan, bahwa ini adalah hal yang sangat penting, jangan sampai dirugikan oleh AI. Yang kedua, adanya rekomendasi membuat kebijakan yang berkaitan dengan adanya tata kelola data, lingkungan dan ekosistem, gender, pendidikan dan penelitian, serta kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, UNESCO ingin meletakkan dasar bagi AI agar berfungsi sebaik mungkin untuk kebaikan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, AI harus berpusat pada hak asasi manusia. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kominfo kita, bahwa AI untuk kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang kelima, UNESCO juga menetapkan adanya 11 bidang utama yang perlu untuk ditetapkan kebijakan penggunaan AI-nya. Yang pertama ada bidang ethical impact assessment atau pertimbangan dampak etis dari AI itu sendiri. Yang kedua ada ethical governance and stewardship, yaitu mengenai etika hukum dan dampak moral penggunaan AI. Yang ketiga ada kebijakan data. Yang keempat tentang pembangunan dan kerjasama internasional. Yang kelima kebijakan AI pada lingkungan dan ekosistem. Yang keenam kebijakan AI pada bidang gender. Yang ketujuh tentang kebudayaan. Yang kedelapan pada bidang pendidikan dan penelitian. Yang kesembilan ada informasi dan komunikasi. Yang kesepuluh bidang ekonomi dan tenaga kerja. Yang ke-11 ada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi begitu pentingnya perumusan kebijakan mengenai AI ini. Jadi negara-negara di dunia ini diharapkan punya standar global yang mengacu pada kebijakan UNESCO. Secara etis, secara umum, ada tips bagaimana kita memanfaatkan AI. Yang pertama tentu berawal dari kita sebagai pengajar dan pendidik, bahwa mulailah dengan edukasi dan kesadaran tentang AI, baik dampak positif maupun negatifnya. Yang kedua tentang keterbukaan belajar AI maupun kita terbuka pada aturan penggunaannya. Yang ketiga, perlunya kontrol terhadap bias, yaitu supaya kita tahu bagaimana sih benar atau tidaknya, merugikan atau tidaknya penggunaan AI tersebut. Yang keempat, keterjelasan, dan yang kelima, tentu yang sangat penting adalah pentingnya mematuhi aturan serta regulasi yang berkaitan dengan AI. Nah, tentu Bapak Ibu di sini banyak yang sudah sering menggunakan ChatGPT maupun Gemini ya, atau mungkin AI tools yang lainnya. Jadi, mari kita simak video berikut ini. Saya mengambil dari YouTube. Apakah AI bisa salah? Memang nggak ada suaranya ya?
Ada kok, Pak. Oh ya, memang musik aja. Ini jadi kita membaca ya. Nah. Musiknya juga nggak keluar suaranya. Oh, enggak keluar. Oke. Kalau begitu kita next aja ya. Jadi saya rangkumkan bahwa video tersebut menceritakan bahwa ChatGPT pun bisa salah ketika kita bertanya. Jadi ini perlunya kita menanamkan pada anak-anak bahwa ketika mereka menggunakan AI, tentu mereka tetap menjadi konseptornya atau pengendalinya. Bukan hanya mengandalkan AI saja. Tetapi ketika menggunakan AI, diperlukan juga berpikir kritis. Kemudian bagaimana pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay juga menyebutkan bahwa artificial intelligence akan mentransformasi bidang pendidikan, yaitu dengan merevolusi alat dan metode pembelajaran, akses pengetahuan, dan juga pelatihan guru. Nah, itu yang terjadi pada saat ini, pada kita Bapak Ibu. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak Putra tadi, bahwa untuk Bloom's Taxonomy, ini kalau Pak Direktur tadi menyebutkan bahwa untuk loss, mulai dari apply, understand, and remember ini sudah bisa dikerjakan oleh AI. Tapi ada juga pendapat bahwa apply ini masih bisa juga dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa menerapkan dulu AI, terutama kami di SMK ya Bapak Ibu. Jadi perkembangan pendidikan saat ini untuk yang loss itu sudah bisa digantikan oleh AI. Jadi untuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill ini yang harus tetap kita ajarkan pada siswa, kita biasakan pada siswa agar mereka juga tahu bahwa mereka adalah konseptor atau pengendali dari AI-nya, bukan mereka yang mengikuti AI dan mereka yang langsung percaya begitu saja dengan AI. Sedangkan untuk pemanfaatan AI dalam ruang kelas ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, guru bisa memanfaatkan AI untuk asesmen siswa. Yang pertama, penilaian kinerja siswa dapat dilakukan dengan lebih akurat dan tepat waktu. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Quizzes atau mungkin Mentimeter atau Kahoot ya. Nah, juga bisa digunakan untuk menganalisis data perilaku siswa. Mungkin bisa menggunakan Mentimeter untuk melakukan tes diagnostik pada siswa pada saat sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat juga bisa untuk melihat keterlibatan dan hasil belajar siswa. Kemudian AI untuk asesmen siswa juga bisa mengidentifikasi kelemahan dan menyesuaikan cara mengajar guru. AI bisa kita sampaikan ke siswa, kita gunakan untuk melakukan refleksi pembelajaran pada hari itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah pengajaran kita, pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai atau masih ada hal yang harus diperbaiki, kita bisa menerima masukan dari siswa. Yang kedua, AI untuk personalisasi, yaitu informasi dari AI dapat digunakan oleh guru untuk menyajikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi misalnya tadi kita bisa melakukan tes diagnostik untuk melihat kebutuhan siswa atau perbedaan siswa ini bagaimana. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengelompokkan siswa dan menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. AI misalnya kalau Bapak Ibu ingin diferensiasi konten, Bapak Ibu juga bisa memberikan pada siswa, atau diferensiasi yang lainnya bisa juga memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu menyediakan bahan pembelajaran. Yang ketiga, etika AI dan potensi bias. Ini yang perlu sekali kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus turut melindungi privasi siswa. Mungkin ada data siswa, mungkin portofolio siswa atau data pribadi siswa yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang, itu jangan sampai
nanti keluar gitu kan. Kemudian memastikan keadilan gitu. Jadi memang asesmen yang diberikan pada siswa atau tugas siswa itu harus memenuhi prinsip keadilan bagi siswa ini. Yang ketiga, menumbuhkan dan memastikan siswa menjadi warga digital yang baik. Nah, ini yang tak kurang-kurangnya kita tumbuhkan pada siswa ya Bapak Ibu, agar di dunia yang sekarang ini, di era industri 5.0, yang digitalisasi ada di mana-mana, Bapak Ibu bisa membawa siswa-siswa tetap menjadi warga digital yang baik. Jangan sampai mereka terperosok hal-hal negatif dan malah merugikan bagi dirinya, keluarga, sekolah maupun masyarakat dan sekitarnya. Kalau bisa siswa ini justru menjadi orang yang baik, memberikan dampak yang baik, memanfaatkan digital yang baik, sehingga dia bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ibu Erika, Dalam? 2 menit lagi ya. Oh iya, Ya, mohon maaf. Oke, ya. terima kasih. Selanjutnya, bagaimana guru mengajarkan siswa tentang pemanfaatan AI yang bertanggung jawab? Oke ya, menurut University of North Carolina, strategi pembelajaran AI itu bisa dibagi menjadi 2 macam. Ini yang lebih simpelnya. Yang pertama ada prinsip etis pemanfaatan AI. Penggunaan AI oleh siswa harus transparan dan sejalan dengan kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah bisa juga dalam lingkup yang lebih kecil, yakni kesepakatan kelas Bapak Ibu masing-masing gitu kan. Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada siswa AI ya apa saja yang boleh dipakai dan bagaimana memanfaatkannya. Yang kedua ada prinsip kognitif, yaitu bagaimana mendorong siswa memahami bahwa AI ini seharusnya membantu dan memfasilitasi pembelajaran, bukan menjadi penghalang atau alasan siswa untuk tidak belajarnya. AI membantu mereka, bukan menjadi alasan bahwa mereka tidak belajar. Untuk contoh implementasinya, ya, yang pertama bisa menggunakan tugas dan penilaian autentik yang relevan untuk siswa. Yang kedua, menggunakan format tugas menulis yang berbeda dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak selalu hanya menggunakan AI. Yang ketiga, menggunakan sistem umpan balik yang reguler, baik dari guru maupun sesama siswa, jadi diseling-seling gitu, bukan hanya memanfaatkan AI. Yang keempat, meminta siswa menggunakan alat AI tertentu secara spesifik untuk mendukung pengerjaan tugas. Misalnya, anak-anak besok kalian presentasi, silakan menggunakan Canva AI gitu. Itu boleh seperti itu ya. Selanjutnya, contohnya adalah bisa meminta siswa merepresentasikan pekerjaan mereka dan adakan diskusi atau tanya jawab lisan di kelas. Jadi ini mereka mempresentasikan proses mereka mengerjakan tugasnya. Jadi kita tidak hanya melihat hasilnya, tetapi proses mereka mengerjakan. Contoh lainnya adalah menginstruksikan siswa untuk menggunakan sumber-sumber referensi yang tidak bisa diakses oleh AI. Misalnya, hanya dari wawancara praktisi. Nah, contoh-contohnya seperti itu nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya lebih luas lagi. Untuk contoh desain pembelajarannya nanti bisa diakses di ini ya di SID KLIC 2. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan desain contohnya untuk pembukaannya memakai alat AI apa, untuk penyediaan bahan ajarnya apa, kemudian untuk ice breaking-nya apa, dan untuk penutupnya atau refleksinya menggunakan apa. Contohnya seperti itu ya. Mungkin bisa dipadukan dari beberapa AI untuk satu desain pembelajaran. Sebelum saya mengakhiri materi kali ini, izinkan saya berpantun. Sungguh indah tanah air kami, negeri Indonesia namanya. Mari kawan bijak berteknologi tanpa lupa dengan etikanya. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arika, luar biasa sekali paparannya terkait dengan
materi yang disampaikan, dan mohon maaf sekali nih saya selalu motong-motong soalnya memang materinya kita hari ini ada 3 jadi padat sekali. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti untuk materi lebih lanjut bisa di-download saja, nanti kami sematkan di link ya yang sudah saya tadi jelaskan di chat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, pemateri kita atau materi kita yang terakhir yaitu materi ketiga tentang Kahoot yang akan dipaparkan oleh Ibu Winda Anista, Magister Pendidikan dari SMA N1 Gelagah, Banyuwangi. Beliau adalah guru biologi. Kepada Bu Winda, disilakan. Baik, terima kasih Bu Bintan. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Terdengar Bu. Jelas. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat pada Bapak Putra Asga selaku Direktur dari Dikmensus, kemudian kepada Bapak yang terhormat juga Bapak Rahmadi Widiharto selaku Direktur dari Dikdas, dan juga kepada Bapak Irfana Steviano, Ibu Meli selaku GTK di Kemendikbudristek. Para senior Klik 1 dan juga teman-teman sejawat di Klik 2 juga yang berbahagia, serta Bapak Ibu yang juga masih semangat pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya mulai, boleh berpantun dulu ya Bu Bintan ya? Nanti dipotong saja dari saya. Boleh. Baik, terima kasih. Sopir dan kenek naik bus. Cakepnya mana? Cakep. Good night, Bapak Ibu yang marvelous. Cakep. Oke. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Winda Anista. Saya dari ujung Pulau Jawa, dari Banyuwangi, Bapak Ibu. Saya sebagai guru biologi di SMA N1 Gelagah Banyuwangi tepatnya. Dan di sini materi yang akan saya bawakan adalah materi tentang Kahoot. Materinya cukup ringan Bapak Ibu karena ini seputar kuis-kuis yang dapat Bapak Ibu aplikasikan di kelas, seperti itu. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Apakah screen-nya sudah? Sebentar, mohon maaf, sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Udah. Belum. Oke, sudah Bu. Sudah. Baik. Sudah tampak. Oke, terima kasih. Saya mulai Bapak Ibu. Jadi di sini materi yang saya bawakan tentang Kahoot Bapak Ibu. Apa sih materi pembahasannya? Meskipun terlihat banyak, tapi sebenarnya simpel saja nih Bapak Ibu. Saya akan awali dengan tren pendidikan digital saat ini, kemudian manfaat pendidikan digital itu sendiri, kemudian pengenalan tentang Kahoot, dan bagaimana pengaplikasian Kahoot dalam pembelajaran. Terakhir adalah kesimpulan atau closing statement dari saya sebagai pemateri. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa saat ini pembelajaran teknologi digital itu sangat masif perkembangannya. Nah, ini juga dapat kita lihat dari tren pendidikan digital saat ini, di mana tren pendidikan digital itu mengacu pada perkembangan dan perubahan cara penyampaiannya, aksesnya, dan implementasinya. Jadi kalau zaman dulu mungkin belajar itu hanya di dalam kelas, kemudian hanya ceramah, maka saat ini tuh ada berbagai banyak variasi Bapak Ibu yang dapat dilakukan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas maupun di sekolah, seperti itu. Lalu apa sih manfaat pendidikan digital itu sendiri? Pendidikan digital sendiri itu manfaatnya ada banyak Bapak Ibu. Jadi rangkumannya di sini saya memberikan 3 rangkuman. Yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas. Jadi aksesnya itu cukup meningkat dalam pendidikan digital saat ini. Kemudian juga fleksibilitas waktu dan tempat. Saat ini itu belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan memahami atau tahu bahwa ada platform seperti Ruang Guru, kemudian platform seperti platform belajar seperti Ruang Guru, GO dan sebagainya, itu karena dapat diakses dari mana saja sekarang Bapak Ibu, tidak harus selalu dengan guru di sekolah.
belajar dengan siapa saja. Seperti contoh saja saat ini kita melakukan webinar pada malam hari ini, itu juga merupakan bentuk dari peningkatan kompetensi kita sebagai guru juga gitu. Dan itu juga bentuk dari belajar sebenarnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya keterlibatan yang interaktif. Jadi dengan pendidikan digital tentunya itu juga dapat melibatkan siswa. Jadi misal nih Bapak Ibu, pada zaman dulu misalnya kita itu belajarnya dengan metode ceramah saja, maka kita komunikasinya satu arah. Kita hanya menyampaikan informasi pada siswa. Tapi dengan pendidikan digital, kita juga bisa mendapatkan umpan balik dari siswa. Sehingga siswa akan terlibat aktif. Tidak hanya kita yang aktif, namun siswa juga menjadi lebih aktif daripada kita sebagai fasilitator atau guru. Seperti itu. Kemudian Kahoot Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke materi inti dari materi yang akan saya paparkan saat ini. Kahoot sendiri itu merupakan platform pembelajaran berbasis game. Nah, ini perlu saya garis bawahi, makanya di sini saya cetak tebal Bapak Ibu. Jadi berbasis game ini sesuai dengan apa? Istilahnya kalau di grup penggerak itu kodrat alam, kodrat zaman pada saat ini, di mana anak-anak itu saat ini zamannya itu zaman digital. Jadi anak-anak itu sangat suka sekali melakukan aktivitas dengan smartphone-nya, seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai guru mengatasi hal tersebut agar anak-anak itu mau belajar, tapi juga belajar yang menyenangkan, seperti itu. Maka kita bisa menggunakan berbagai aplikasi ataupun platform kuis yang dapat kita temui di AI, seperti itu. Salah satunya dengan menggunakan Kahoot. Jadi, Kahoot di sini itu merupakan pembelajaran berbasis game yang sangat berguna untuk siswa dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, seperti itu. Jadi bentuknya seperti kuis Bapak Ibu. Jadi dalam kurikulum Merdeka, ini kan sekarang kita menerapkan kurikulum Merdeka nih Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu ada 3 asesmen yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah asesmen di awal pembelajaran. Jadi istilahnya asesmen diagnostik. Bagaimana kita mengetahui kemampuan ataupun bakat minat siswa di awal. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini sebenarnya tujuannya adalah untuk cross check. Apakah materi yang telah saya sampaikan, yang telah Bapak Ibu guru sampaikan itu sudah dipahami tidak oleh siswa. Nah, penggunaan Kahoot, Quizizz maupun platform-platform kuis yang lain itu dapat dilakukan saat kita melakukan asesmen yang kedua ini, yang formatif. Di mana ketika Bapak Ibu guru ingin tahu umpan balik dari siswa, apakah materi yang disampaikan itu sudah sampai pada siswa atau belum, apakah mereka memahami atau belum, Bapak bisa cross check dengan menggunakan aplikasi seperti Kahoot ini, seperti itu. Kemudian asesmen yang ketiga tadi asesmen sumatif nih Bapak Ibu. Asesmen sumatif ini sifatnya yang seperti ujian akhir semester atau ujian tengah semester, seperti itu. Jadi ujian di akhir pembelajaran keseluruhan, seperti itu. Jadi untuk aplikasi Kahoot dapat digunakan pada saat asesmen formatif. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan satu bab ataupun satu subbab, mungkin Bapak Ibu ingin cross check nih, apakah siswa saya beneran paham dengan apa yang saya pelajari? Jangan-jangan apa yang sudah diberikan tidak masuk sama sekali, atau jangan-jangan ternyata di luar ekspektasi mereka sangat mampu memahami materi yang Bapak Ibu berikan, maka dapat di cross check dengan cara Kahoot, dan ini juga caranya sangat menyenangkan. Saya sudah beberapa kali mengaplikasikannya dan ini sangat-sangat menarik minat dari peserta didik, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana mengaplikasikannya, saya yakin mungkin hampir seluruh Bapak Ibu yang ada di seri webinar kali ini itu mungkin hampir semuanya mungkin sudah mengenal Kahoot nih Bapak Ibu, karena ini bukan hal yang baru juga. Beberapa tahun ke belakang itu juga sempat booming juga Kahoot. Nah, ini saya hanya akan mengulang bagaimana istilahnya bagaimana cara penggunaannya di dalam kelas, seperti itu. Bu Winda, mohon maaf, share screen-nya tolong diaktifkan kembali Bu Winda. Apakah tidak terlihat Ibu Bintang? Tidak. Oh, tidak. Mohon maaf ya. Saya ulangi lagi. Saya stop dulu ya, Bu. Iya, Bu, monggo. Bagaimana, Bu? Apakah sudah terlihat? Iya, di slide aja, Bu. Sudah, iya.
Sudah? Bisa di Nggih. slide, ya, bisa di slideshow Bu, biar full. Sampun, sudah saya slideshow. Apakah belum terlihat, Bu? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah, Bu. Ya, Baik, untuk Sudah. fitur utama Kahoot di sini tuh ada banyak fitur utama Kahoot nggih Bapak Ibu, saya lanjutkan nggih. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis permainan. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa sifatnya bermain. Anak-anak nanti akan suka karena ada berbagai macam mode pada kuis Kahoot di sini, di mana anak-anak bisa bermain secara individu, sendiri-sendiri ataupun secara tim. Nah, dan ini akan sangat meningkatkan minat dan motivasi anak-anak dalam belajar. Kemudian ramah pengguna, karena proses penggunaannya juga sangat mudah dan mudah diaplikasikan. Yang ketiga real time. Jadi hasil yang didapatkan itu real time Bapak Ibu. Panjenengan Bapak Ibu melakukan kegiatan saat itu misalnya di jam 11 maka nanti bisa mendapatkan hasilnya di jam 11 juga. Jadi sangat real time. Kemudian terdapat berbagai format konten, tidak hanya kuis, ada diskusi, kemudian juga umpan balik nih dan sebagainya. Ada beragam topik juga. Dan ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ada analisis data. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Kahoot, nanti itu ada hasil yang dapat Bapak Ibu download analisis datanya. Jadi tidak usah khawatir, nanti akan dapat diketahui bahwa soal nomor berapa yang mungkin banyak siswa yang salahnya banyak seperti itu, atau mungkin soal nomor berapa yang paling gampang. Itu ada analisisnya Bapak Ibu, nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Dan yang terakhir dapat disesuaikan. Kemudian manfaat dari Kahoot sendiri ini yang jelas yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Kenapa saya mengatakan siswa terlibat aktif? Karena dalam penggunaan Kahoot siswa harus tadi itu menggunakan smartphone-nya, dan anak-anak meskipun lewat smartphone tapi mereka terlibat karena mereka harus menjawab soal-soal yang ada di sana, kemudian perlu juga untuk login juga dan seterusnya. Ada beberapa hal-hal yang mereka harus lakukan. Umpan baliknya cepat, kemudian aktivitas pembelajarannya beragam. Tadi juga sudah dijelaskan di depan. Pembelajarannya kolaboratif. Jadi untuk anak-anak yang mungkin sulit nih Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan menggunakan Kahoot dapat melakukan pembelajaran yang juga kolaboratif. Tadi ada mode permainan yang mana sifatnya itu bisa berkelompok, seperti itu. Kemudian terdapat fitur peninjau dan penilaian, dan pemanfaatannya berbagai sumber daya. Dapat digunakan dengan mata pelajaran yang beragam, seperti itu. Kemudian ini untuk cara masuknya di Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa langsung buka kahoot.com, kemudian nanti bisa sign up seperti ini. Jadi melakukan sign up terlebih dahulu, nanti akan masuk pada laman seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat memilih tipe akunnya. Karena kita sebagai guru, maka kita bisa pilih yang warna merah, teacher. Kemudian deskripsikan tempat bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tingkat SMA, maka bisa menggunakan yang school. Kalau yang higher education ini untuk mahasiswa nih Bapak Ibu. Kemudian sekolah administrasi ini untuk administrasi sekolah dan untuk bisnis. Jadi penggunaannya tidak hanya sebatas di sekolah sebenarnya, juga untuk bisnis seperti itu. Bisa dipilih, jadi ini choose-nya untuk yang warna merah di teacher, kemudian describe-nya bisa pilih yang school, jika Bapak Ibu digunakan di sekolah, seperti itu. Kemudian nanti akan masuk ke laman Kahoot-nya, seperti ini, laman Kahoot-nya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Create Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya tandai di sini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat kuis, ataupun soal kuis dengan menggunakan Kahoot, yang pertama adalah klik create. Selanjutnya nanti akan muncul opsi seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih inginnya seperti apa. Jika ingin membuat kuis, maka pilih yang short interactive lesson with polls and quiz seperti itu. Nanti akan diarahkan ke kuis. Nah, di sini juga ada pilihannya Bapak Ibu, jadi bisa pakai Kahoot generator ataupun based on a PDF file. Jadi menggunakan materi ataupun soal dari PDF yang Bapak Ibu punya, atau dapat di-generate sendiri. Maksudnya adalah Bapak Ibu membuat sendiri, seperti itu. Kemudian nanti akan masuk ke laman selanjutnya. Ini adalah tempat untuk menuliskan soal kuisnya.
mungkin yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah bisa menuliskan judulnya. Jadi judulnya apa? Misalnya saya tulis judulnya G. Mohon maaf, slide-nya tidak berjalan, Bu. Mungkin bisa ini di apa? Nggak usah diituin, Bu. Apa namanya? Di Oh, baik. slideshow. Iya. Baik. Oke. Nah, ya, gini, Bu. Sudah, Ibu? Sudah. Gitu aja, nanti diperbesar aja, Bu. Itu kan masih 43%, mungkin bisa diperbesar. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, mohon maaf nih Bapak Ibu, ini jadi nanti akan masuk ke laman Kahoot-nya Bapak Ibu. Nanti yang dilakukan pertama kali mungkin setting titelnya atau judulnya. Misalnya saya ingin membuat kuis untuk pertumbuhan dan perkembangan, maka nanti bisa diisikan untuk judulnya kuis pertumbuhan dan perkembangan, seperti itu. Kemudian dapat juga diatur temanya Bapak Ibu. Ini setelah muncul seperti ini, dapat juga diatur temanya. Ini tadi untuk penulisan judulnya, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan judulnya di sini, kemudian bisa memberikan deskripsi, mungkin deskripsi singkat saja terkait kuis yang akan Bapak Ibu berikan, kemudian image-nya atau cover image-nya bisa Bapak Ibu sesuaikan, misalnya menggunakan gambar tentang pertumbuhan perkembangan, seperti itu. Nah, deskripsi ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian bahasanya juga dapat disesuaikan, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti akan masuk ke laman kuis seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih opsi mau pakai kuis atau kuis yang multiple choice atau yang benar salah. Sebenarnya ada banyak opsi Bapak Ibu, tapi untuk kuisis ini sifatnya itu jika ada tanda bintang biru seperti ini, artinya itu berarti berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin yang gratisan, seperti yang saya lakukan di sekolah itu, saya biasanya menggunakan opsi multiple choice saja dan juga benar salah seperti itu. Karena untuk yang berbintang-bintang ini tandanya berarti harus berbayar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan berlangganan dengan Kahoot-nya seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya tadi ini tema Bapak Ibu. Tema yang tadi saya berikan di slide sebelumnya bahwa Bapak Ibu bisa memilih tema yang Bapak Ibu inginkan. Di sini ada berbagai macam tema yang sudah disediakan oleh Kahoot-nya. Jadi ada berbagai macam tema sampai ke bawah, nanti bisa dilihat, dicek di di bagian temanya. Kemudian jika sudah diatur semua tema, judul kuis sudah, maka dapat input kuisnya. Misalnya pada soal pertama saya menggunakan yang multiple choice. Kemudian apakah bisa menggunakan gambar maupun video? Bisa Bapak Ibu, jadi sangat bisa. Jadi jika Bapak Ibu ingin menambahkan penjelasan ataupun ingin memberikan kuis dengan menambahkan video maupun gambar itu bisa. Bapak Ibu tinggal klik tambah pada bagian upload file di sini, itu nanti akan muncul opsi seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa muncul opsinya seperti gambar di bawah ini, kemudian upload media yang Bapak Ibu ingin upload. Apakah itu bentuknya gambar maupun bentuknya video, seperti itu. Bu Winda, mohon maaf 1 menit lagi ya. Baik, kemudian terima kasih Bu Bintan. Kemudian bagian opsi jawabannya juga sama Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menginputkan gambar di bagian jawaban juga. Kemudian selanjutnya nanti setelah sudah selesai kuisnya, kemudian selanjutnya bisa diberikan tugas pada siswa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di library atau di folder Bapak Ibu, kemudian dari ini contohnya proses keanekaragaman saya berikan pada siswa kelas 10, kemudian nanti bisa sebagai host live. Kalau host live ini Bapak Ibu perlu menggunakan proyektor. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai host, kemudian siswa sebagai peserta dari kuis tersebut. Di sini berbagai pilihan modenya ada banyak Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan, untuk mode yang berwarna biru itu nanti biasanya free trial, kemudian selanjutnya berbayar. Nah, kemudian untuk yang classic mode sama team mode ini biasanya gratis Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah ini saat share screen maka siswa dapat scan barcode, kemudian atau bisa pakai pin untuk masuk dalam kuisnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik start. Setelah siswa semuanya sudah masuk, maka klik mulai.
maka nanti siswa dapat bekerja sampai kuisnya selesai. Nah, di akhir pekerjaan dari siswa, maka Bapak Ibu jika ingin mendapatkan analisis dari hasil pekerjaan kuis siswa, maka dapat klik di bagian report. Kemudian nanti akan ada summary. Summary ini adalah rangkuman dari aktivitas siswa. Ini adalah aktivitas siswa yang siswa saya lakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa download dalam bentuk Excel. Jadi di bagian sini Bapak Ibu itu ada keterangan report ini. Kemudian klik titik bintang 3 ini nanti akan muncul cara mendownloadnya seperti itu. Kemudian download, selanjutnya nanti akan muncul Bapak Ibu analisis dari hasil kuisnya. Jadi mereka salahnya itu di nomor berapa, paling banyak salahnya di nomor berapa, dan paling banyak benernya di nomor berapa, seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang paling baik dan juga siapa yang kurang baik, seperti itu. Ini adalah aplikasi Kahoot yang saya lakukan di sekolah. Jadi ada beberapa aplikasi yang saya lakukan, bahkan ini saat praktikum biologi Bapak Ibu, jadi saya lakukan di sekolah. Kemudian ini beberapa video saya skip aja. Kemudian kesimpulan ataupun closing statement dari saya, ini saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu. Jadi katanya Ali bin Abi Thalib itu, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Karena saat ini digital sangat masif, maka kita perlu untuk mengajarkan teknologi pada anak-anak, sehingga mereka dapat berkembang sesuai zamannya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga untuk keterlambatan waktunya, Bu Bintan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda, paparannya luar biasa sekali. Dan mohon maaf sekali lagi saya potong-potong nih, karena memang waktunya sudah mepet Ibu Winda ya, mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, saya akan buka termin ini untuk satu penanya saja Bapak Ibu, karena mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas dan mungkin sudah waktunya untuk istirahat bagi Bapak Ibu. Saya langsung ambil di sini saja untuk Bu Mailinda. Untuk pertanyaan dari Ibu Mailinda. Mohon Ibu Mailinda ada? Tolong Ibu bisa buka. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Ini saya tanya dengan Ibu Winda Anissa. Saya izin bertanya Bu. Saya dari Aceh. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Suaranya agak keras Bu. Halo Bu. Nggih. Izin bertanya Bu Winda Anissa. Nggih Ibu. Saya sudah beberapa kali pernah pakai Kahoot ini, tapi ketika login dia agak lama merespon, sehingga kan setiap login bermasalah saya, sehingga jadi ambil alternatif lain, tidak pakai Kahoot akhirnya untuk proses pembelajaran untuk anak-anak. Jadi mungkin ada solusi dari Ibu supaya maksudnya Kahoot ini gimana salah saya supaya lebih cepat gitu prosesnya untuk pemakaian Kahoot ini. Terima kasih Bu. Nggih Ibu Mailinda, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab nggih Bu Bintan? Iya, monggo. Iya. Ibu, pengalaman saya menggunakan Kahoot itu dalam proses loginnya itu tidak pernah ada masalah Ibu. Mungkin Ibu bisa cek cross check dulu jaringannya nggak Ibu, atau jaringan dari peserta didiknya juga. Apakah proses login yang Ibu maksud itu terjadi secara berulang pada aplikasi lain atau hanya pada Kahoot? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi di cross check Ibu apakah memang pada semua aplikasi itu memang tidak lemot ataupun ini tadi susah login, atau hanya pada Kahoot saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika nanti ternyata hanya pada Kahoot saja, mungkin mungkin Ibu bisa menggunakan akun yang berbeda Bu untuk proses login Kahoot-nya gitu. Mungkin bisa pakai Guru Belajar ID dan Belajar ID nih biasanya yang dilakukan, seperti itu Ibu. Mungkin itu dari saya, karena selama saya menggunakan Kahoot beberapa tahun ini itu sebenarnya
tidak ada masalah Ibu untuk proses loginnya. Jadi login saja seperti biasa, kemudian juga pastikan bahwa di area sekolah ataupun di tempat kita belajar tadi itu jaringan wifi-nya stabil, atau bisa pakai data, anak-anak tethering gitu, itu juga sangat memungkinkan, itu tidak ada masalah gitu. Mungkin itu Bu dari saya. Ya, bagaimana Bu Marliana? Izin menjawab, saya loginnya itu pakai akun Belajar ID juga Bu, sah juga maksudnya. Habis itu akun Gmail biasa juga, susah juga Bu, khusus untuk Kahoot-nya aja yang susah. Tapi kalau untuk aplikasi Quizzes, Mentimeter, Report, dan lain-lainnya, Slate, itu masuk, tanpa masuk aja gitu Bu. Cuman untuk Kahoot-nya aja, jadi saya bingung mau pakai, kok nggak bisa-bisa gitu ya. Padahal saya kemarin udah juga buat Bu soalnya pakai Kahoot, karena kebetulan waktu itu saya tes masuk, habis itu ketika saya buat, mau saya pakai, kan login dulu lagi nih, untuk anak-anak mau di-share. Nah, nggak bisa lagi Bu, ini saya pun ini barusan saya tes juga Kahoot, saya nggak bisa juga pakai email Belajar ID, tidak pakai Gmail biasa juga bisa, tidak bisa. Mungkin gimana salahnya gitu Bu, keren sekali saya. Oke, karena terima kasih Bu Melinda, karena saya sendiri sebagai pengguna Kahoot juga tidak pernah menjumpai masalah seperti itu Bu. Jadi mungkin saya juga kesulitan menjawab pertanyaannya dari Bu Melinda ini, karena ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya saya juga menggunakan Kahoot dan menggunakan 2 akun, baik itu Belajar ID maupun akun Gmail biasa, itu tidak pernah ada masalah Bu. Ini mungkin Kahoot-nya pilih kasih gitu. Sensitif sama Bu Melinda. Sensitif karena ternyata nggak ada masalah Bu dengan yang lain. Mentimeter katanya Bu Melinda aman, kemudian pakai Quizzes mungkin juga aman, tapi Kahoot saja yang sulit nggih Bu. Iya benar, itulah. Oke, dan juga sudah menggunakan berbagai akun. Mungkin Bu Bintan pernah melakukan pernah menemui kejadian yang sama mungkin Bu? Kalau saya alhamdulillah aman Ibu. Mungkin Bu Melinda nanti saya bisa minta kontaknya Ibu. Nanti bisa mungkin ada expert di bidangnya. Ini ada teman-teman dari Klik 2 ini yang expert di bidang IT. Mungkin nanti bisa kita hubungkan dengan Ibu secara langsung di line forum gitu ya Bu ya. Karena memang ini secara teknis. Dan Bu Winda sendiri kalau teknis pun sepertinya juga kurang paham juga karena Bu Winda juga end user gitu, pengguna terakhir gitu Bu. Seperti Bu itu ya Bu Melinda ya? Ya Bu, terima kasih Iya Bu, sama-sama. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan 3 materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat dari sahabat Klik 2. Untuk informasi, untuk webinar selanjutnya akan diadakan besok ya, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan sertifikat lebih lagi bisa mengikuti sampai ke 5 hari ke depan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap daripada nanti Bapak Ibu hanya scroll TikTok mungkin kurang berfaedah. Nah, nimbrung aja nih di web series kita untuk besoknya lagi masih banyak Bapak Ibu guru ya. Saya di sini sebagai moderator undur diri. Untuk link absensi sudah saya sematkan, sudah saya kirim juga di chat. Nanti kalau misalkan untuk materi juga sudah di ini ya Bapak Ibu ya, sudah di-upload juga. Nanti untuk materi juga bisa dilihat di link yang sudah diberikan oleh panitia. Begitu saja saya sebagai moderator di sini. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan baik tutur kata atau perbuatan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bintan. Bu Winda. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Linda. Iya Pak Indra. Izin live Bu. Siap. Boleh live Bu ya? Ya, boleh Pak. Terima kasih Bu. Ya. Izin live boleh juga. Malam. Keren, sukses ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Hasud.